warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Terima kasih ya sudah menonton channel YouTube ini. Semoga teman-teman terinspirasi adanya channel YouTube ini. Di sini aku ingin banget memotivasi teman-teman untuk mengeber cara langit. Untuk teman-teman yang punya cita-cita, impian, punya masalah, galau, ini sesuatu hal yang mungkin tidak bisa digapai, mari kita gapainya dengan cara langit, yaitu dengan cara bersolawat, teman-teman. Masya Allah. Teman-teman, hari ini aku akan membacakan sebuah testimoni keajaiban sholawat yang Ibu M rasakan, yaitu Ibu M mempunyai hutang pinjol sebesar 10 juta dan alhamdulillahnya berkat riadoh yang beliau jalankan ada jalan untuk membayarnya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Dan ini langsung aja aku ceritain bagaimana sih ceritanya biar teman-teman semakin semangat lagi dan segala apapun diberi kemudahan Allah, dikabulkan hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin ya. Oke, langsung aja aku ceritain. Assalamualaikum, halo semua. Saya mau berbagi testimoni MWY 40H. Saya sekarang udah riadoh yang kedua. Jadi pas awal puasa kemarin, pas saya mulai riadoh kedua, dan sekarang udah mau ke 37 hari. Jadi ya teman-teman, Ibu M ini riadoh 40H, yaitu beliau sudah memasuki ke bulan kedua, yaitu hari ke 37 hari ya. Jadi niat saya riadoh ini pengen cepet bisa nyelesain hutang-hutang riba saya. Gini ceritanya. Saya ini seorang ibu rumah tangga dan saya juga usaha all shop sama buka EYLSS dari rumah. Jadi saya ini pinjam modal dari aplikasi pinjol dan lama-lama saya terus ketagihan pinjam uang di pinjol itu. Awalnya saya lancar-lancar aja bayarnya, tapi lama-lama makin sini kok seolah-olah saya terjebak nggak bisa lepas dari riba, dan hutang saya malah makin gede karena mungkin uang hasil pinjam gitu bikin enggak berkah usaha saya. Dan yang parahnya lagi, suami saya nggak tahu kalau saya suka pinjaman online gitu. Dia nyangkanya ya usahanya lancar-lancar aja, keuangan dari hasil usahanya ya saya jalani ini. Padahal sebenarnya saya tuh ruwet, gelisah, nggak tenang mikirin hutang yang harus saya tutup. Terkadang saya putus asa juga bilang suami saya takut. Nah, singkat cerita, saya beraniin diri untuk bilang sama suami tentang semua permasalahan hutang yang saya hadapi. Pas aku bilang sama suami sampai aku rinci ini semua hutang-hutang aku di kertas, dia kaget melihat jumlah yang harus dibayarkan sebesar 10 juta. Dia marah besar, semarah-marahnya sama saya waktu itu. Kita bertengkar hebat sampai saya berpikir mungkin saya akan diceraikan suami saya. Saya pasrah aja waktu itu. Pada saat itu saya pasrah aja. Pada saat itu saya sedang jalani riadoh, sempat berpikir, kenapa ya saya jalani riadoh ini malah saya dimarahin suami saya, didemin suami saya. Dia seolah nggak mau lihat saya di rumah. Tapi saya tetap sabar jalani terus riadohnya, dan apa yang terjadi subhanallah, alhamdulillah suami saya bayarin semua hutang-hutang saya. Dia ada rezekinya buat bayarin. Sama Allah diberi kemudahan ngumpulin uang untuk bayarin hutang-hutang saya. Masya Allah. Nah, pas udah lebaran kemarin, alhamdulillah EYLSS saya rame banget sampai saya bisa ngumpulin uang untuk bayarin separuh hutang saya yang masih tersisa karena separuhnya udah dibayarin suami. Dan sekarang rezeki saya ngerasain lancar, kehidupan rumah tangga kami juga tenang damai, alhamdulillah. Suami saya juga malah makin sayang, bisa nerima kesalahan saya dan maafin saya. Alhamdulillah banget, saya sangat bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Sekarang saya sangat tenang sekali tanpa mikir lagi hutang-hutang saya. Alhamdulillah ya. Tiap hari saya selalu sholawat 1000 kali. Sholat duha, tahajud juga saya sering jalani. Intinya kita ikhlas aja beribadah sama Allah
Biarkan Allah yang urus semua permasalahan kita. Jadi buat teman-teman yang lagi dapat masalah, jangan takut, solusinya cuma ibadah aja, pasrah sama Allah. Biarkan Allah yang mengurus semua permasalahan kita, semua masalah kita. Jadi buat teman-teman sudah merasakan betapa ajaibnya sholawat dan WD40H ini, apapun yang terjadi yakin aja sama Allah. Yang terpenting istiqomah ya, meskipun masalah kita udah selesai, tapi ibadahnya jangan selesai, malah makin giat lagi. Gak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. Percaya deh, apalagi minta sama Allah. Semangat. Nah, itu tadi testimoni keajaiban dari Ibu M, dimana Ibu M itu mempunyai usaha yang mulai awal modalnya itu dari hutang riba, yaitu pinjaman online. Nah teman-teman, hutang riba itu sangat tidak dianjurkan. Hutang riba itu menyiksa. Masalahnya menyiksanya seperti apa? Yaitu tadi, bukan gini loh, punya hutang riba itu sangat tidak dianjurkan, karena yang aku tahu ya, yang aku pernah baca, hutang riba itu sama aja kita berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan Allah tidak menyarankan kita untuk berhutang riba. Hutang riba itu haram teman-teman. Alhamdulillah ya, bagi teman-teman ya yang mungkin masih punya hutang riba, insya Allah diberi kemudahan ya. Setelah hutang riba, ayo kita hijrah dari hutang riba. Kita yakin kalau Allah tuh bisa menolong kita tanpa hutang riba. Tanpa hutang dalam arti hutang yang riba ya. Beda kalau hutang non riba, hutang yang tidak berbunga, mungkin itu nggak apa-apa, tapi ya ada adabnya juga dalam meminjam. Nah, di cerita tadi Ibu M mempunyai hutang 10 juta dan suaminya nggak tahu ya. Yang kami tahu ya udah usahanya tuh lancar-lancar aja, tanpa ada masalah, tanpa ada beban gitu ya, tanpa ada hutang. Nah, dan ternyata selama ini Ibu M tuh gelisah, tiap hari mikir gimana caranya bayar hutang. Ya itu tadi teman-teman, kalau kita punya usaha dengan hutang riba itu pasti tidak berkah ya. Seperti Ibu M yang Ibu M bilang nggak berkah. Nggak berkahnya apa? Itu tadi nggak bisa menyelesaikan hutang-hutangnya, malah tambah dan tambah. Karena dari cerita tadi Ibu M itu punya hutang yang darinya kecil lama-lama jadi sebesar 10 juta. Di totalnya itu ada 10 jutaan dan suaminya kaget, marah. Suaminya marah kalau Ibu M punya hutang sebesar 10 juta. Ya namanya kita suaminya nggak tahu, pasti marah ya. Tapi berkat sholawat yang Ibu jalani, Riyadhah WD40H yang Ibu jalani, sholat malam, sholat duha, dia Riyadhahnya itu dia jalani selama berdoa sama Allah, ya itu tadi diberi kemudahan sama Allah. Diluluhkan hati suaminya yang tadinya marah, suaminya nggak cuek, bahkan suami berikan istrinya untuk bagaimana bisa membayar hutangnya. Gunakan dengan cara-cara langit dan lain-lain. Tapi di sini ya itu tadi, mulai dari sholawat dulu ya, mulai dari sholawat dulu nggak masalah buat teman-teman yang belum terbiasa. Dan aku nanti akan bikin video tentang Riyadhah sholawat W40H. Sholawat 40H itu apa sih, Riyadhah itu apa gitu loh, dan kenapa harus 40H, dan tips-tipsnya gimana sih agar kita istiqomah, nggak males, dan semangat lagi untuk menggapai impian, menggapai hajat-hajat kita. Oke teman-teman, ada lagi testimoni dari Ibu M ya, yang kedua kalinya tuh anaknya setelah lulus sekolah itu mendapatkan pekerjaan. Masya Allah, ini aku bacakan lagi ya biar teman-teman ini semakin semangat. Jadi aku bacakan ini soalnya panjang banget, ini aku bacakan dulu. Assalamualaikum semuanya, alhamdulillah saya mau berbagi berkah dari Riyadhah yang saya jalankan. Anak saya yang paling gede baru tanggal 3 Juni kemarin lulus SMK jurusan perawat. Hari ini tanggal 11 Juni anak saya langsung diterima kerja di klinik dokter spesialis jantung. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Dan tinggal di mes di perumahan elit. Alhamdulillah, padahal nggak kepikiran sama saya. Terus saya juga nggak yang gimana banget gitu berharap supaya anak saya langsung dapat pekerjaan. Alhamdulillah, Allah malah kasih langsung berkahnya kepada keluarga kami. Tadi pagi waktu duha, saya langsung sujud mengucap syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberi Allah. Alhamdulillah, tabarakallah. Semangat ya semuanya, jangan lupa luruskan dulu niatnya karena Allah. Kalau saya niatnya pengen ada bekal, ya pengen ada bekal aja. Kalau dipanggil sama Allah, umur nggak ada yang tahu. Rahasia Allah, pengen supaya selamat dunia akhirat, amin ya Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keberkahan sholat itu sangat luar biasa teman-teman. Nggak terjadi cuma buat diri kita yang baca, tapi keluarga kita juga mendapatkan keberkahan. Contohnya tadi, anaknya mendapatkan pekerjaan. Itu juga dari keberkahan sholawat yang Ibu M baca, teman-teman. Masya Allah. Ayo teman-teman, semangat sholawatnya, semangat riyadohnya. Di sini video ini aku tuh ingin sharing-sharing tentang sholawat gitu ya. Dari sholawat nanti ya teman-teman, insya Allah kok kita akan diberi hidayah, diberi rahmat, diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah lainnya. Karena apa ya, ini dari pengalaman aku sendiri dulu yang tadinya sholatnya hanya 5 waktu, hanya sholat duha. Ya alhamdulillahnya Allah memberikan aku hidayah, memberikan aku rahmat untuk melaksanakan ibadah lainnya. Jadi semakin mencintai gitu loh, semakin mencintai ibadah-ibadah lainnya gitu teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Oke teman-teman, cukup di sini aja sharing-sharing aku. Semoga teman-teman terinspirasi, termotivasi dengan adanya channel YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.